Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk senantiasa hidup seturut akan kehendak Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Rahmat Allah yang Menyelamatkan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati. Kami mengakui bahwa kami tidak layak menerima segala kebaikan-Mu. Namun Engkau dalam kasih-Mu yang besar telah menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Saat kami merenungkan salib Kristus, kami semakin mengerti betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami. Tuhan, tolonglah bantulah kami untuk hidup layak bagi Injil dan menjadi saksi kasih-Mu bagi dunia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merenungkan betapa jauhnya kita dari kesempurnaan Allah? Sebagai manusia, kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Namun di tengah semua keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita, ada kabar baik yang tidak pernah lekang oleh waktu. Kasih karunia Allah yang melimpah. Mari kita menyelami bersama betapa besarnya rahmat Allah yang menyelamatkan kita, bukan karena kebaikan kita, melainkan karena kasih-Nya yang tidak terhingga. Mari kita baca Markus pasal 2 ayat 14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Saudaraku, ayat ini terjadi dalam konteks Yesus yang sedang mengajar dan berkarya di Galilea. Lewi, seorang pemungut cukai, adalah sosok yang dipandang rendah oleh masyarakat Yahudi pada masa itu karena dianggap bersekongkol dengan penjajah Romawi pada zaman itu. Beberapa poin renungan yang dapat kita ambil dari Markus pasal 2 ayat 14 ini. Yang pertama, Yesus memanggil semua orang. Panggilan Yesus kepada Lewi menunjukkan bahwa kasih dan keselamatannya tidak terbatas pada orang-orang suci atau orang-orang sempurna. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, termasuk orang-orang berdosa seperti Lewi. Yang kedua, respon iman yang segera. Lewi tidak ragu-ragu untuk meninggalkan pekerjaannya yang menghasilkan uang banyak itu demi untuk mengikuti Yesus. Responnya yang cepat menunjukkan kehausannya akan pengampunan dan kehidupan yang baru. Yang ketiga, transformasi hidup. Panggilan Yesus mengubah hidup Lewi secara radikal. Ia meninggalkan pekerjaan yang kotor dan tidak terhormat untuk mengikuti Yesus. Kisah Lewi ini menjadi teladan bagi kita bahwa dengan menerima Yesus, hidup kita pun dapat mengalami transformasi yang dahsyat. Saudaraku, dengan memanggil Lewi, Yesus menunjukkan bahwa komunitas pengikutnya adalah komunitas yang inklusif, yang terbuka bagi semua orang tanpa memandang latar belakang sosial atau memandang masa lalu mereka. Kita semua dipanggil untuk mengikuti Yesus. Terkadang panggilan itu datang dalam bentuk yang tidak kita duga, seperti panggilan untuk melayani di gereja, memberikan bantuan kepada sesama kita, atau bahkan
mengubah karir kita. Kita harus belajar untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan penampilan luar atau masa lalu mereka. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah dalam kebenaran Tuhan. Sama seperti Lewi, kita juga perlu berani meninggalkan masa lalu yang menyakitkan dan memulai hidup baru di dalam Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk membangun suatu komunitas yang inklusif, yang menerima semua orang tanpa memandang perbedaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah Lewi itu? Lewi adalah nama lain dari Matius. Dalam bahasa Ibrani, Matius itu berarti pemberian Tuhan. Matius tinggal di Kapernaum dan ayahnya bernama Alfeus. Profesi Lewi atau Matius adalah pemungut cukai. Ia ditunjuk oleh pemerintah Romawi pada saat itu untuk memungut pajak dari masyarakat, dari pedagang yang melalui wilayah kerjanya. Lalu ia mengambil komisi dari pajak yang dipungutnya itu. Kebanyakan pemungut cukai pada saat itu memungut lebih dari yang seharusnya, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Itulah sebabnya pada masa itu pemungut cukai dianggap setara dengan orang-orang yang kotor, orang-orang yang hina dan yang berdosa di mata masyarakat Yahudi. Karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa, keturunan Yahudi tetapi bekerja dan menjadi antek-antek pemerintah Romawi, bangsa yang menjajah Yahudi. Mereka diibaratkan seperti lintah darat yang menghisap darah bangsanya sendiri dan memihak pemerintah Romawi. Tidaklah heran jika pemungut cukai pada zaman itu dibenci dan dikucilkan oleh orang-orang sebangsanya. Ketika Yesus mengajak dan memanggil Lewi, maka timbullah suatu pertanyaan dalam diri orang-orang Yahudi, menimbulkan gejolak, menimbulkan gosip. Apakah tidak salah Tuhan Yesus memanggil orang seperti ini? Padahal Tuhan sendiri tahu siapa itu Lewi dan apa profesinya, namun ia justru memanggil orang itu untuk menjadi muridnya. Tindakan Tuhan Yesus yang mau makan bersama dengan Lewi dan para pemungut cukai lainnya tentu mengundang kontroversi pada saat itu, sehingga menimbulkan kecurigaan dan reaksi yang keras dalam diri ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi, yang selalu menganggap diri mereka sendiri paling benar dan suka sekali menghakimi orang lain. Mengapa Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai? Bukankah mereka orang-orang berdosa? Itulah gosip yang menyebar saat itu. Menanggapi hal itu, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang lebih mencengangkan lagi. Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Mari kita baca Markus pasal 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudaraku, ayat ini memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang tujuan kedatangan Yesus ke dunia. Mari kita bahas beberapa poin penting. Yang pertama, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus datang untuk orang sakit yang butuh pertolongan. Perumpamaan tentang tabib yang mencari orang sakit sangatlah jelas.
Yesus tidak datang untuk mereka yang merasa sudah sempurna atau benar di mata Allah. Ia datang untuk mereka yang sadar akan kelemahan dan dosa mereka, yang merindukan penyembuhan dan pengampunan. Yang kedua, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus datang untuk orang berdosa. Kata berdosa di sini mengacu pada kondisi manusia yang jatuh dan memisahkan diri dari Allah. Yesus tidak datang untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Ia membuka pintu pengampunan bagi semua orang yang bertobat dan mau percaya kepadanya. Saudaraku, Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya. Panggilan Yesus ini bersifat universal. Tidak ada batasan sosial, tidak ada batasan agama atau latar belakang yang menghalangi kita untuk datang kepada Yesus Kristus. Semua orang tanpa kecuali diundang untuk mengalami kasih dan anugerahnya. Apa implikasi bagi kehidupan kita sekarang ini? Yang pertama, kesadaran akan dosa. Kita perlu jujur mengakui bahwa kita semua adalah orang berdosa yang membutuhkan penyelamat. Yang kedua, kerendahan hati. Kita harus datang kepada Yesus dengan hati yang rendah hati, mengakui keterbatasan kita dan siap menerima kasih karunia-Nya. Yang ketiga, kesediaan untuk melayani. Seperti Yesus yang datang untuk melayani orang lain, kita juga dipanggil untuk melayani sesama, terutama mereka yang membutuhkan bantuan. Yang keempat, kesaksian. Kita harus menjadi saksi hidup tentang kasih Kristus dengan hidup sesuai dengan ajarannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan dengan sangat gamblang menjelaskan kepada mereka tentang maksud dan tujuannya datang ke dunia, yaitu memanggil orang yang berdosa. Firman Tuhan dalam renungan ini adalah sebuah undangan yang tulus bagi kita semua untuk datang kepada Yesus. Tuhan Yesus adalah tabib maha agung yang sanggup menyembuhkan segala penyakit rohani kita. Mari kita respon panggilannya dengan hati yang terbuka dan hidup yang diubah. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, sumber segala kasih dan kebenaran, kami datang di hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh syukur. Melalui firman-Mu yang kami baca dalam renungan ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau datang bukan untuk mereka yang merasa sudah sempurna, melainkan untuk mereka yang sadar akan kelemahan dan dosa-dosanya. Kami mengakui bahwa kami jauh dari kesempurnaan. Kami seringkali terjatuh dalam dosa dan kesalahan, namun Engkau selalu membuka pintu pengampunan bagi setiap jiwa yang bertobat. Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang begitu besar. Engkau tidak pernah lelah mengulurkan tangan untuk menolong dan menyembuhkan hati yang hancur. Tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau adalah tabib yang sejati bagi jiwa kami. Terima kasih Bapa atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Berkati setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau.
Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, baik dalam hal keuangan, soal hutang piutang, soal hubungannya dengan orang lain, dan persoalan-persoalan lainnya. Kami percaya jika kami datang dengan segala kerendahan hati dan dengan segala pertobatan kami yang sungguh-sungguh, maka Tuhan turut bekerja dalam hidup kami. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan saudara-saudara kami semua. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, kisah panggilan Yesus kepada Lewi adalah sebuah kisah penuh harapan. Firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang kasih karunia Tuhan yang melimpah, kuasanya untuk mengubah hidup. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.